Disinilah kita akan masuk ke suatu gerbang begitu, terkenal dengan hutan larangan ya, Kang Ega ya. Nah, banyak sekali larangan-larangan kita menuju ke sini, termasuk tidak diperbolehkan memakai baju merah, tidak boleh mengeluh, ya, tidak boleh mengeluh dan tidak boleh berjanji ataupun nadar di sini. Betul. Namanya hutan larangan. Berada di lereng Gunung Anjas Moro, masuk dalam Gunung Ringgit. Nah, seperti ini. Nah, tandanya ketika masuk ke sini, ke kawasan hutan larangan ini, ditandai dengan adanya pohon, nah, yang cukup besar. Nah, seperti ini pohonnya. Kurang tahu ya ini pohon apa, tapi ini cukup besar, diameternya mungkin sekitar 3-4 meter. Sangat besar sekali, ini adalah tandanya. Cukup berkabut dan tentunya sudah mulai sunyi. Kita akan lanjutkan perjalanannya karena di atas sana kita akan mendapati sebuah peninggalan dari peradaban kuno, dan dari tutur warga ada hubungannya dengan presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ikuti terus di perjalanan kami, Pengkotan Pring. Nah, nyampe sini kita dapati papan pendakian Indro Kilo. Indro itu lah Indra. Ya. Dewa Indra. Kilo itu apa? Surga Dewa Indra. Berarti kilo itu surga. Surga Dewa Indra, begitu katanya Kang Ega. Makna dari Indro Kilo ini. Berapa ketinggian Gunung Ringgit ini? 1400. Kalau Gunung Ringgitnya sekitar 2200-an. Gunung Ringgitnya 2200-an. Tapi situs yang paling tertinggi di sini 1400. Terkenal dengan situs Indro Kilo, begitu ya. Oke. Yuk, sepertinya tas saya sudah mulai enteng karena satu botol minuman mineral saya sudah dibawa oleh Kang Ega. Batu-batu sudah mulai ditata seperti anak-anak tangga begitu, yang bisa jadi batu-batu ataupun anak-anak tangga yang ditata seperti ini merupakan dari peninggalan dari leluhur kita ya, untuk jalur begitu, jalur kuno menuju ke puncak dari Gunung Ringgit ini. Di atas sana kabutnya sudah mulai nampak. Sangat jelas sekali, seperti asap yang mengepul. Nah, itu teman-temannya di bawah. Ini adalah hutannya. Ini adalah hutannya ya. Nah, di sana jurang cukup dalam. Ini berada di sebelah kiri dari jalur pendakian menuju ke puncak Gunung Ringgit. Saudara-saudara Pengkotan Pring, di ketinggian sekitar 1413 di pertapaan Indro Kilo, kita coba menuju ataupun melewati sebuah gapura kecil ya. Kita naik ke atas. Ada apa di sana? Sepertinya tempat yang cukup sakral ini ditata ataupun dirawat cukup baik di sini. Banyak batu-batu candi yang bertebaran di sini yang sudah tidak pada tempatnya. Ya, keadaan saat ini kabut sudah mulai turun sehingga mohon maaf tampilan di kamera tidak begitu jelas, agak lumayan redup begitu. Nah, banyak tutur warga yang berkembang di sini. Di sini juga merupakan pertapaan dari presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno.
Entah beliau waktu itu pergi ke sini, datang ke sini untuk menenangkan jiwanya atau untuk sekedar mendapatkan petunjuk ya. Karena tempat ini cukup lumayan fenomenal juga, terkenal. Nah, seperti ini keadaannya. Merupakan sebuah cungkup yang cukup besar dengan lebar sekitar 5-6 meter dan dengan kayu-kayu jati. Nah, seperti ini. Namanya juga cukup jelas di sini, Pertapaan Indro Kilo. Indro merupakan sebuah nama yang diambil dari nama dewa Indra, dan Kilo itu merupakan surga. Jadi perumpamaan di sini merupakan surga Indra atau surga dewa Indra begitu. Di sebuah pendopo ini yang terkenal dengan Eyang Bengawan Mintorogo, terdapat sebuah kepala naga begitu yang tertancap begitu di ujung dari tempat pertapaan Eyang Bengawan Mintorogo ini. Nah, itu adalah naganya ya, dengan lehernya yang cukup jelas ataupun bentuk mulut beserta tanduknya yang cukup jelas. Karena berada di atas kami tidak bisa lihat ataupun pergi ke sana ya. Kita coba zoom saja dari sini. Nah, itu adalah naganya. Ya. Oke. Berkabut. Sudah mulai turun hujan ya, meskipun gerimis begitu. Nah, di sini banyak artefak-artefak faktual yang cukup banyak bertebaran di sini. Artinya tempat ini dulu ya, kalau kita membayangkan secara utuh, merupakan sebuah candi yang cukup besar. Nah, pola-pola pelipit ini yang biasanya berada di bagian-bagian candi. Nah, ini ya, meskipun hanya ya cukup kecil, tapi nilai seninya cukup tinggi. Ini ukurannya juga cukup presisi, simetris. Bagaimana ya leluhur kita membuat begitu dengan alat yang cukup sederhana, tapi pahatannya cukup halus dan cukup presisi. Nah, yang jelas ini adalah karya dari leluhur kita yang saat ini sudah mulai bertebaran di mana-mana di Pertapaan Indro Kilo ini. Nah, kita dapatkan juga banyak batu dengan pola-pola ataupun motif relief yang cukup bagus ya. Nah, kita coba menuju ke sini. Nah, di sini ada semacam batu yang bentuk seperti kursi. Nah, ini mungkin kursi kuno ya, yang dibuat oleh para leluhur kita dulu. Nah, kursinya dari batu, ya kan? Sangat jelas sekali, ada tempat sandarannya juga. Kalau saya duduk di sini, sepertinya sangat nyaman sekali. Nah, ini tempat kursi kuno. Ya, bisa memandangi kabut. Sebetulnya kalau tidak kabut ya, kita bisa lihat keberadaan di bawah sangat indah. Tapi inilah gunung, kabut datang juga tidak bisa ditebak. Oke. Nah, di bawah sini, tepatnya berada di atas dari anak-anak tangga sana, kita dapatkan juga pola-pola seperti ini. Kita menuju ke sini ya, nikmatin saja keberadaannya kan. Nah, ada semacam kayak talut begitu. Gosen terus sampean. Nah, kita coba masuk ya. Kita lepas alas kaki dulu, masuk ke pertapaan dari Eyang Mintorogo. Bersama Kang Cakra, kita coba lihat di dalam keadaannya. Assalamualaikum ya Ghaib. Assalamualaikum ya Ghaib. Kita tutup dulu. Nah,
di kanan kiri dari pertapaan Eyang Winterogo ini terdapat gambar ataupun lukisan dari wayang ya. Nah, yang sebelah sana Eyang Semar. Yang Semar terus. Ya. Nah ini apa? Coba Kita coba lihat. Ada semacam batu ya, seperti anjing itu. tapi Seperti anjing itu. membentuk sebuah pola begitu. Nah, mungkin Nandini ya. Nandi kah? Bukan. Sapi? Sapi itu kan? Bukan sapi. Sapi apa anjing itu kan? Sepertinya Nandi kan? Nandi ya? Nandi. Oh iya Nandi. Ya, Nandi. Terus ada patung ya. Ada arca ya. Tapi bentuknya manusia. Nah, seperti ini, berkumis. Begitu, sangat jelas sekali, sempurna. Nah belakangnya itu arca kala kan? Mungkin ini juga kalah ini. Itu loh kan belakang bawah itu. Oh, itu juga kalah. Arca kala itu. Iya kan? Nah, itu juga kalah. Wih, Banyak ternyata di dalam sini ya banyak sekali kita dapatkan artefaktual begitu, bagian dari bangunan suci. Namun kalau saya lihat ada semacam gaya dari prasejarah ya. prasejarah. Nah, kita lihat Ini ini. baru tuh kan? Baru nih. Nah, kalau seperti ini saya kurang tahu, tapi mungkinkah ini adalah Daerah Soekarno. baru atau kurang tahu ya. Tapi di dalam sini kan, coba kan kita lihat kan. Coba kita Itu banyak arca-arca kala itu ya. kala. Banyak arca-arca kala di dalam apa sana. Itu? Dua rapala. Dua rapala yang bentuk seperti manusia. Iya. Dan ini juga terkenal pertapaan dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, yang kemungkinan dulu beliau juga sempat bertirakat di sini begitu ya. Mungkin ingin memecahkan permasalahan tentang negeri ini, bangsa ini begitu, minta petunjuk ya di tempat ini. Wih, sangat luar biasa. Nah ini kayaknya baru kan, jadi memang Baru. Ini dupa apa ini? Sarana untuk spiritual, ada pembakaran dupa juga, guci-guci sebagai tempat peripih ya. Nah, ini ternyata banyak arca-arca di tempat ini. Banyak arca-arca. Dan di situ ada tulisan Eyang Bengawan Winterogo, di atasnya juga ada gunungan ya kalau di istilah wayang itu. Wayang gunung. Nah, itu gunungan namanya. Terus ini Semar, Semar sama Petrus. terus ini apa ini ya? Petrus. Aku kurang tahu lek nama-nama itu. Udah. Oke, kita keluar ya teman-teman. Kita dapat saudara baru di sini, lagi bikin kopi hangat sekali dengan keadaan yang berkabut seperti ini di atas gunung. Nggih. Tak ke atas dulu. Nah, sepertinya tempat ini juga mulai bagus. Ada semacam makara di sini. Nah, ini makaranya cukup jelas ya. Dua makara ini menandakan masuknya suatu ke area suci atau area sakral. Nah, di sini juga terdapat sebuah ukiran dan penataannya di sini juga lumayan bagus. Bahkan di sini juga terdapat sebuah ukiran ataupun pahatan-pahatan tulisan Jawa. Kita coba masuk, naik terus ke atas. Dan di sini juga kami dapati sebuah tempat sakral dengan nama Eyang Suprobowati. Nah, teman-teman lagi antusias sekali nge-vlog di sini. Ada kabut kelana dan ada jejak manusia juga. Masih bisa dilihat ya keberadaan dari ukiran ataupun pahatan yang cukup bagus sekali di sini. Nah, ya kan, ini juga seperti ini makaranya, sangat jelas sekali.